Halo minasan, kembali lagi bersama saya si El Zombie. Kali ini saya akan membahas film Korea yang berjudul All of Us Are Dead. Ini merupakan series yang berjumlah 12 episode. Film ini diadaptasi dari sebuah webtoon populer, berkisah tentang zombie-zombian yang berawal dari tikus. Dan bagaimana kisahnya, langsung kita mulai filmnya. Ini dia, All of Us Are Dead. 몰라요. 몰랐어요. 진짜. أجسم السعادة دون ما 하려고? 너 유서에 내 이름 썼다며? Awal scene dimulai dengan pembulian terhadap seorang siswa oleh teman-temannya. Pukulan bertubi-tubi pun menghantam muka. Setelah itu tiba-tiba siswa ini berperilaku aneh dan mulai balik melawan pria ini. Akan tetapi anak ini malah terlempar dari atas gedung. 하늘에서 오피 못하면 거기 도착해도 DOA예요. Lalu scene berganti ke sebuah rumah sakit. Seorang pria masuk begitu saja ke ruangan IGD. Pria itu merupakan ayah dari siswa yang dibully sebelumnya. Anaknya meminta maaf karena tidak bisa membunuh pembuli tersebut. Kemudian siswa ini berubah seperti bukan manusia dan berperilaku aneh. Lalu ayahnya dengan berat hati memukulnya dengan menggunakan Alkitab. Kirain kesurupan guys, terus mau dibacain gitu pakai Alkitab, ternyata buat mukul kepalanya. Aduh. Kemudian ketika di jalan ternyata pria ini memasukkan anaknya ke dalam koper. Yang dikira anaknya sudah tewas, ternyata anaknya ini masih hidup dan menarik pria ini. Lalu scene berganti pada sebuah lokasi di sekolah, yaitu SMA Yosan. Terlihat siswa-siswi sedang sibuk dengan kegiatannya masing-masing, memperlihatkan kegiatan yang ada di sekolah itu. Kemudian ada seorang siswi yang baru saja terbangun dari kelas. Ia ditinggalkan temannya di kelas. Kemudian tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Kemudian ia mengeceknya. Ketika didekati, suara itu berasal dari sebuah kotak. Pas dibuka kotak itu, ternyata hanya seekor tikus putih. Siswa ini memasukkan jarinya ke kotak bermaksud untuk menggoda tikusnya. Akan tetapi tangannya malah digigit. 야, 어디가? Tiba-tiba datanglah seorang guru dan bertanya, "Sedang apa kamu?" Cewek ini menjawab, "Gigitannya menyebalkan." Karena anak ini tergigit tikus, tiba-tiba guru ini membawa anak ini masuk kembali dan tidak keluar lagi. Kemudian kedua pria yang bernama Yungsu dan Yongsan, kita panggil aja Yong dan San ya, biar mudah menyebutnya. Mereka merupakan sahabat baik. Lalu datanglah teman ceweknya yang bernama Unjo dan Isak. Hari ini merupakan hari launching pembukaan ayam goreng miliknya ibunya si San. Ibunya San menyuruh temannya untuk mentester ayam goreng buatannya secara gratis. Ketika sedang makan, ia menceritakan tentang guru Sen yang bernama Vali. Mereka mengatakan guru Li ini memiliki sifat yang aneh, akan tetapi Pak Li ini pintar. Setiap hari bau Pak Li ini seperti baunya mayat. Pak Li ini terlihat di awal scene-nya guys, dia memukul anaknya pakai Alkitab itu. Setelah makan mereka pun pergi untuk pulang. Malam harinya satpam patroli dan mengecek di semua kelas. Di situ terlihat ada siswa yang tersekap, akan tetapi satpam ini belum menyadari ada siswi itu ada di sebuah ruangan.
Pada pagi harinya, Unjo yang sedang makan pagi bersama ayahnya ini guys bekerja di sebuah pemadam kebakaran. Selesai sarapan, Unjo pun langsung menemui Sisan yang berada di depan apartemen. Mereka ini bertetanggaan guys. Mereka melakukan sweet, yang kalah harus membawa tas salah satu yang menang. Unjo yang kalah harus membawa tas milik San. Kemudian mereka berangkat ke sekolah. 가위바위보. 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 들어. 이거 봐라. 가자 따까리. Beberapa siswa terlihat menerobos masuk ke kawasan apartemen sewaan, dikarenakan lewat situ merupakan jalan alternatif tercepat, hanya siswa yang tinggal di situ yang boleh masuk. Di sisi lain, beberapa siswa menunggu lampu merah untuk segera jalan memasuki sekolahan. Terlambat sedikit saja mereka akan terkena pengurangan poin. Di sini Onjo terlambat beberapa detik. Kemudian Suyok, kita panggil aja Hyok, sedang melihat seseorang siswa yang mengalami pembulian. Kemudian Hyok mengikutinya. Benar saja, mereka sedang melakukan pembulian. Hyok yang datang menyuruh menghentikannya. Tidak ada yang berani terhadap Hyok. Kemudian Hyok membawa siswi ini pergi, akan tetapi siswa berandalan ini malah mengancam siswi yang dibully ini akan disebarkan videonya ke ibunya. Karena takut diancam, siswi ini pun balik lagi. Ketika Hyuk ingin pergi ke kelas, ia dihentikan oleh Unjo untuk menyuruh menemuinya di atas atap setelah istirahat makan siang. Hyuk berkata ia tidak ingin berkelahi lagi. Hyuk ini merupakan siswa yang senang berkelahi dulunya guys, dan paling ditakuti di sekolahnya. Ketika di kelas, Unjo ini ternyata suka sama Hyuk. Suatu ketika, siswi yang bernama Nayeon memarahi seorang siswa yang bernama Gyeongsu karena ia jijik dengan siswa miskin. Setelah itu jam pelajaran dimulai, masuklah guru bahasa Inggris. Dia bernama Bu Park. Park menanyakan satu siswi yang tidak pernah masuk, ternyata siswi itu adalah yang disekap oleh guru Lee. Selesai jam sekolah, Bu Park menanyakan Pak Lee tentang siswi yang hilang. Kemudian Pak Lee menjawab, dia tidak melihat sama sekali. Kemudian setelah Bu Park pergi, Pak Lee memeriksa lagi siswi yang disekapnya. Siswinya itu bertingkah aneh sekali. Lee ternyata mengembangkan virus yang sedang ia kembangkan. Alhasil Lee ini berkaitan dengan kejadian anaknya yang tempo hari. Karena keanehan siswi ini sama dengan anaknya. Kemudian Pak Lee pun mengajar di kelasnya. Gunam siswa berandalan terus membuli terhadap siswi yang ia bully waktu tempo hari. Pak Lee sedang mengajar tentang sebuah virus dan mengatakan parasit yang masuk ke inang manusia, virus itu bisa mengendalikan tubuh inangnya. Ketika itu Huso, seorang siswa terlihat tidak sehat dengan badannya yang pucat dan ia izin ke toilet. Lalu kita diperkenalkan dengan ketua kelas yang bernama Namra. Ia adalah siswi yang terpintar dan terdingin. Bu Park memanggil Hyuk untuk mengerjakan soal di papan tulis. Kemudian datang seorang siswi yang disekap dan masuk ke dalam kelas. Kemudian temannya membawa siswi tersebut ke ruang UKS untuk diobati. Pas saat diperiksa, suhu tubuhnya sangat dingin, dan siswi ini memberontak terus-menerus seperti ingin menggigit. Hesu yang badannya kurang enak, dia ingin beranjak pulang. Kemudian Isak yang kembali ke kelasnya mengabarkan temannya yang di UKS seperti orang yang ingin menggigit dan aneh. Karena sakitnya parah, akhirnya siswi tersebut dibawa ke rumah sakit. Kemudian Unjo memberikan name tag-nya kepada Hyuk, yang artinya Unjok mengajak pacaran Hyuk. Ketika Hyuk ingin menyatakan sesuatu, tiba-tiba datanglah si San. San mengkhawatirkan keadaan Unjo. Alhasil Hyuk pun tidak jadi berbicara. Pak Lee yang melihat siswa yang disekap menghilang, ia pun panik dong. Kemudian Pak Lee dipanggil oleh kepala sekolah. Dia dianggap melakukan pelecehan terhadap siswi. Kemudian saat Pak Lee keluar ruangan, datanglah seorang polisi yang ingin menangkap Pak Lee. Di lain scene, dokter yang terkena gigitan siswi yang sakit merasa badannya terasa aneh. Kemudian dokter itu meminum obat. Tetap saja badannya tak kunjung normal. Jam istirahat pun dimulai. Terlihat suasana murid sedang makan siang. Unjo menceritakan tadi pagi yang ia menembak Hyuk untuk berpacaran. Kemudian Isak pun kaget mendengarnya. Hyuk ini banyak yang menyukainya. Di lain scene, Hyuk menemui Namra. Ternyata Hyuk ini malah menyukai Namra karena sifat Namra yang begitu dingin dan pendiam. Diperlihatkan dua siswa nakal sedang merekam dokter yang berperilaku aneh. Kemudian dokter tersebut menabrakkan dirinya ke tembok, lalu menggigit salah satu siswa nakal tersebut.
Siswa yang digigit dokter pun berperilaku aneh seperti zombie. Yang digigit pun saling menggigit siswa yang lainnya. Di lain scene diperlihatkan siswi yang sering dibully ingin bunuh diri, akan tetapi ada seorang siswa yang mencoba menghalanginya. Ketika siswi ini melihat ke bawah, banyak orang-orang yang meloncat dari jendela dengan muka penuh luka. Uncu meminta tolong ke San untuk membantunya mendekati Hyuk. Karena San ini suka sama Unjo, San ini terasa patah hati. Saat San ingin pergi, terlihat banyak orang berlarian. Ternyata zombie masuk ke kantin dan membuat para siswa berlarian.